Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Liwaul Hamdi, bisa dipanggil Liwa. Ini sebagai Nukleus Academic Community. Baik, di sini kita akan belajar tentang adaptasi, jejas, dan juga kematian sel. Nah, jadi di sini kita bakalan belajar mulai dari penyebab jejas, adaptasi, dan juga nanti kita bakal belajar bagaimana sel tersebut mengalami kematiannya gitu. Oke, mungkin langsung saja bisa kita mulai dari sekarang. Oke, pertama kita di sini ada ilustrasi. Nah, di sini ada ilustrasi, bisa teman-teman lihat semuanya bahwa di sini ada proses sebelum dan juga sesudahnya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ini kita bertanya bagaimana kenapa hal ini bisa terjadi. Di sini kan kita bisa lihat bahwa seseorang yang awalnya biasa-biasa saja bisa berubah menjadi lebih berotot gitu. Nah, mungkin ini bakalan bisa terjawab setelah mendengar penjelasan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Baik, di sini juga ada ilustrasi juga. Ini di sini ada ilustrasi tentang penuaan. Bagaimana tubuh kita yang awalnya bugar, lama-kelamaan bakalan menyusut, otot-ototnya bakalan mengecil, dan nanti di sini bakalan timbul penuaan. Nanti otot-otot dan juga organ tubuh kita bakalan melemah. Di sini juga bisa teman-teman kita ketahui jawabannya dari penjelasan berikut ini. Oke, baik. Pertama kali kita mulai dari adaptasi sel terlebih dahulu. Nah, dari adaptasi sel, mungkin di sini kita mulai dari skemanya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada sel normal. Sel normal, nanti bakalan ada dua hal yang bakalan terjadi di sel normal tersebut. Pertama, jika sel normal tersebut mengalami stres, dan stresnya itu masih bisa ditanggapi dan bisa direspon dengan baik oleh si selnya, maka sel tersebut akan meresponnya dengan adaptasi. Nah, jadi jika stresnya itu menimbulkan masalah dan merugikan dari si selnya, nanti bakal berujung ke jejas. Nah, mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa jika sel mengalami stres, sel akan memulai adaptasi untuk menjaga fungsinya agar tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa penyebab dari stres yang bisa dirasakan oleh si sel tersebut. Apa saja? Jadi pertama di sini ada fisik, akibat fisik. Jadi di sini misalnya di sini ada beban kerja, contohnya jika kita mengangkat beban berat, ataupun nanti semisalnya di sini itu juga ada imobilisasi. Contohnya misalnya ada seseorang yang mengalami cedera tulang, nanti bakalan lama-kelamaan ototnya tersebut bakal mengecil. Nah, ini merupakan contoh dari penyebab stres yang dikarenakan fisik tersebut. Selanjutnya ada hormonal. Hormonal ini banyak contohnya. Ada beberapa sel yang bisa berubah bentuknya beradaptasi karena penyebab hormonal ini. Contohnya misalnya nih, ada ketika endometrium ataupun dinding rahim dari seorang wanita yang akan hamil, dia bakalan mengalami penebalan, dan nanti itu tuh sesuai dengan adaptasi selnya gitu. Selanjutnya di sini juga ada karena hipoksia dan juga iskemia, dan mungkin bakalan kita jelaskan lagi nanti di slide selanjutnya. Juga ada beberapa rangsangan kimia, contohnya ada asap rokok dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, mungkin akan kita mulai aja di sini dari adaptasi sel yang pertama. Yang pertama itu kita lihat di sini ada atrofi. Jadi atrofi ini dikategorikan sebagai adaptasi sel karena di sini ini terjadi perubahan dari si selnya gitu. Dia beradaptasi karena berbagai hal gitu. Nah, jadi untuk definisinya sendiri dari atrofi ini adalah suatu pengkerutan ukuran sel karena kehilangan dari substansi selnya gitu. Kenapa? Jadi di sini ada banyak penyebab. Yang pertama itu adalah berkurangnya beban kerja seperti yang telah jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya terjadi pengurangan beban kerja, jadi sel tersebut bakalan mencoba menekan energi yang bakalan digunakan oleh selnya. Contohnya tadi, kalau misalnya seseorang tersebut tidak menggunakan organ tersebut dengan baik, dengan optimal, contohnya jika ada cedera sel, cedera otot, ataupun cedera tulang, biasanya pasien-pasien yang mengalami cedera tulang akan beristirahat, tidak menggerakkan anggota tubuh yang patah tulang tersebut gitu. Nah, jadi di situ tuh bakalan terjadi pengurangan dari beban kerja sehingga atrofi dari otot si pasien tersebut bisa terjadi gitu. Nah, di sini ada ilustrasinya. Otot yang awalnya sehat bakalan berubah menjadi otot yang atrofi dikarenakan energi yang seharusnya bisa digunakan oleh otot tersebut bekerja bakalan dikurangi gitu. Nah, selanjutnya adanya
hilangnya persarafan. Nah, ini banyak terjadi jika sama tadi halnya jika terjadi cedera juga, ataupun misalnya contohnya sini itu ada otak yang biasanya kalau misalnya tidak ada kejadian yang bisa membuat otak tersebut berkurang fungsinya, nanti dia bakalan mengalami atrofi juga. Terusnya juga berkurangnya suplai darah, ada juga nutrisi yang tidak adekuat, dan juga hilangan rangsangan endokrin serta penuaan. Tadi mungkin di slide awal bisa teman-teman lihat bahwa di sini karena penuaan ini bisa menyebabkan atrofi ototnya juga gitu. Jadi organ-organ di tubuh kita yang jarang dipakai ataupun sudah mengalami penurunan fungsi, dia bakalan mengalami atrofi untuk menjaga kelangsungan hidupnya karena energi yang digunakan oleh sel tersebut bakalan berkurang. Oke. Dari atrofi tersebut ada dua mekanisme yang bisa menyebabkan atrofi ini. Pertama, secara umum ada yang dinamakan dengan autofagi oleh lisosom. Kan kalau kita tahu bahwa di dalam sel ada organel yang bernama lisosom yang fungsinya untuk memfagosit zat-zat ataupun substansial dalam sel yang tidak dibutuhkan lagi gitu. Mungkin untuk mekanismenya kita nggak bakal fokus ke sana, kita bakal lebih memfokuskan ke yang kedua. Yang kedua ini adalah ubiquitin proteasom pathway. Nah, jadi ini cukup unik teman-teman, karena dalam ini biasanya terjadi dalam proses atrofi otot gitu, ataupun atrofi syaraf dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini mekanismenya bisa teman-teman lihat di gambar ini. Pertama, dalam pathway ini ada beberapa hal yang sangat-sangat penting dan dibutuhkan ketika terjadi proses ini gitu. Yang pertama itu ada beberapa protein yang dinamakan yang bisa dikode di sini dengan E1, E2 dan juga E3. Ini sangat-sangat berperan aktif dalam proses ini. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau misalnya untuk E1 ini, E1 adalah suatu protein yang bakalan menghasilkan ataupun mengaktifkan dari ubiquitin ini gitu. Nah, dia bakalan fungsinya untuk mengaktifkan ubiquitin biar dia aktif dalam proses atrofi ini gitu, dalam proses untuk terjadinya atrofi ini gitu. Nah, jadi untuk pengaktifan dari ubiquitin ini dia menggunakan ATP. Jadi E1 ini yang bakalan mengaktifkan ubiquitin dan agar dia bisa aktif menggunakan ATP gitu. Nah, selanjutnya di sini ada juga E2. E2 ini adalah suatu protein yang gunanya itu untuk sebagai transport dari ubiquitin ini ke substrat yang bakalan dihancurkannya gitu. Nah, jadi di sini setelah ubiquitin ini diaktifkan oleh E1, setelah ubiquitin ini diaktifkan oleh E1, nanti ada protein E2 yang bakalan mengambil ubiquitin yang telah aktif tadi, dan nanti bakalan membawanya ke substrat. Nah, ke substrat. Tapi untuk dibawa ke substrat tersebut perlu dikenali terlebih dahulu. Substrat yang akan dihancurkan tersebut perlu dikenali terlebih dahulu oleh protein yang dinamakan dengan E3. Nah, E3 ini yang bakalan E3 ligase inilah yang bakalan mengenali substrat dan nanti bakalan mempresentasikan substrat tersebut kepada ubiquitin tadi yang dibawa oleh E2. Nah, setelah terjadinya kompleks antara ubiquitin dengan substrat tadi, nah jadi nanti di sini bakalan dibawa oleh substratnya tersebut ke dalam suatu protein yang dinamakan dengan proteasom. Jadi proteasom ini suatu protein dalam sel yang fungsinya bakalan mirip dengan lisosom tadi. Cuman di sini ini dia tidak melakukan fungsi sebagai memfagositosis, cuman dia bakalan menghancurkan ada enzim proteolitik dalamnya yang bakalan menghancurkan substrat yang dibawa ke dalam proteasom ini. Nah, jadi ketika substrat tadi berikatan dengan ubiquitin tadi, dia bakalan membawa substrat ini ke proteasom. Nah, ketika dibawa ke proteasom, dia bakalan masuk ke pintu utama proteasom substrat tadi, dan nanti bakalan dipecah menjadi partikel-partikel kecil yang ini yang bakalan bisa digunakan lagi untuk kehidupan sel selanjutnya gitu. Nah, oke, itu tadi untuk yang atrofi. Mungkin sekarang kita lanjutkan yang ke adaptasi sel yang kedua. Yang kedua itu adalah hipertrofi. Nah, teman-teman tahu kalau hipertrofi adalah penambahan ukuran sel dengan menyebabkan penambahan ukuran dari organ. Nah, ini biasanya terjadi pada bodybuilder ataupun nanti jika jantungnya, dia bisa terjadi dalam kondisi patologis ataupun fisiologis itu. Kalau misalnya dalam fisiologis contohnya ada di bodybuilder tadi, sedangkan untuk patologis mungkin karena peningkatan beban kerja di jantung, dia bakalan ventrikel dari si jantung bakalan mengalami hipertrofi.
Nah, untuk penyebab dari hipertrofi ini biasanya disebabkan oleh peningkatan beban kerja dan juga biasanya rangsangan hormonal. Contohnya di rangsangan hormonal ini bisa teman-teman lihat di sini bahwa ada ilustrasi di sini melihatkan tiroid yang bakalan hipertrofi dia kalau misalnya ada rangsangan hormon di sana gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hiperplasia. Hiperplasia ini mirip dengan hipertrofi tadi, cuman perbedaannya kalau misalnya hipertrofi tadi adalah peningkatan ukuran dari sel, sedangkan untuk hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel dalam organ ataupun jaringan gitu. Nah, dia juga terjadi secara fisiologis dan juga patologis. Kalau untuk yang fisiologis contohnya karena hormonal. Biasanya itu contohnya ada endometrium ataupun perbesaran payudara ketika masa pubertas gitu. Nah, itu bisa dikategorikan kepada hiperplasia fisiologis yang hormonal. Selanjutnya juga ada hiperplasia yang kompensatoris, yang ini juga masuknya ke fisiologis. Contohnya ada ketika hepar ini ketika ada bagian yang rusak dan nanti direseksi, biasanya hepar ini bakalan langsung membelah dengan cepat, langsung menjalankan tugasnya. Jadi di sini bakalan terjadi peningkatan jumlah dari sel agar si hepar tadi fungsinya tetap berjalan dengan baik. Nanti bakalan mencapai berat normalnya seperti sebelumnya sebelum diseksi gitu. Tentunya juga ada yang patologis. Patologis ini banyak contohnya dan memang menyebabkan gangguan dan nanti bisa mengarah kepada keganasan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada ilustrasi. Di sini ada endometrium normal yang dinding dari endometrium ini tipis, dan di sini ketika ada rangsangan hormonal di siklus menstruasi menyebabkan terjadinya hiperplasia dari endometrium ini dan menyebabkan dinding dari endometrium ini menjadi lebih tebal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke adaptasi sel yang keempat, dinamakan dengan metaplasia. Nah, metaplasia ini bakalan sedikit berbeda dari yang tadi, karena biasanya metaplasia ini tuh bakalan mengarah ke arah keganasan nantinya gitu. Cuman ini masih dikatakan normal. Nah, jadi apa itu metaplasia? Jadi metaplasia adalah perubahan reversibel. Yang reversibel artinya di sini bisa kembali lagi ke jenis sel normal ketika sel matang berubah menjadi jenis sel matang lain yang berbeda gitu. Yang biasanya tuh bakalan sebagai respon dari adaptif terhadap stres ataupun rangsangan lingkungan tertentu gitu. Nah, contohnya cukup banyak, cuman di sini kita bakalan ngambil contoh yang dekat-dekat aja. Yang pertama di sini kita lihat ada epitel tractus respiratorius dari seorang perokok. Nah, mungkin kita langsung aja ke gambar yang di sini. Nih, yang di gambar yang sebelah kanan. Nah, di sini ada, kalau kita tahu bahwa epitel yang menyusun dari tractus respiratorius ataupun saluran nafas kita biasanya kan adalah epitel kolumnar berlapis dan juga bersilia dengan sel goblet itu. Nih yang di bagian sini. Nah, jadi epitel tersebut pada normalnya dengan tipe epitel kolumnar berlapis dan juga bersilia tadi. Cuman kalau misalnya sering terjadi paparan asap rokok pada perokok yang aktif, biasanya nanti bakal bermetaplasia karena dirasa epitel dengan tipe seperti itu tidak bisa dan tidak cukup menjalankan fungsinya dengan keadaan seperti itu. Maka dia bakal berubah nanti di sini, ada bagian di sini yang bakal berubah menjadi epitel squamous gitu, epitel gepeng, yang dirasa bahwa epitel squamous ini bakalan lebih tahan dengan kondisi paparan asap rokok yang banyak tersebut gitu. Nah, selain pada perokok juga terjadi pada pasien yang biasanya teriritasi asam lambung gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada baret esofagus namanya. Jadi di baret esofagus ini bisa teman-teman lihat bahwa di sini kan ada gaster dan di sini ada esofagus. Di sini ada sphincter. Nah, pada seseorang yang mengalami sphincternya ini tidak baik penutupannya, bahkan terjadi reflux dari isi lambungnya gitu, dari HCl-nya. Nah, nanti di sini tuh bakalan membuat si epitel-epitel yang berada di esofagus bagian bawah bakalan berubah bentuknya menjadi epitel yang bakalan lebih tahan dengan asam lambung yang reflux tadi gitu. Oke, jadi tuntutan kedua di sini di metaplasia ini
biasa terjadi pada pasien dengan tonus dari otot sphincter esofagus yang berada di bagian bawah. Ini mengalami disfungsi gitu. Jadi ini bisa menyebabkan asam lambung yang berada di dalam gaster reflux dan naik ke esofagus, dan ini bakal mengiritasi epitel-epitel yang berada di esofagus di sana. Nah, kalau kita tahu bahwa esofagus itu tuh adalah epitelnya squamous gitu, epitel gepeng. Nah, jadi karena ada paparan asam lambung yang selalu banyak kayak gini, dia bakalan berubah bentuknya menjadi epitel yang mirip dengan epitel yang berada di usus yang lebih tahan dengan asam lambung. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah epitel silindris dengan sel goblet gitu. Nah, jadi dalam mekanisme metaplasia ini ada beberapa hal yang terjadi. Nah, misalnya teman-teman lihat di sini ada sel normal. Di sini sel normal dia bakal bermetaplasia jika terjadi damage, ada gangguan, ada serangan kepada sel epitel normalnya gitu. Nah, ini yang bakalan mengaktifasi interleukin 33. Interleukin 33 ini bakalan mengaktifkan ILC2. Jadi ILC2 ini adalah suatu bentuk sel pertahanan tubuh yang nanti bakalan mengaktifasi dari fibroblast ini. Nah, jadi nanti ketika dua hal ini teraktivasi bakalan menciptakan kondisi yang imunosupresan gitu. Jadi kondisi yang ada di sel ini tuh bakalan imunnya bakalan melemah. Jadi yang seharusnya sel-sel yang bakalan bermetaplasia ataupun bakalan berubah bentuk itu bisa dimakan oleh sel-sel fagositosis. Jadi di sini karena terjadi kondisi imunosupresan, jadi sel tersebut bakalan berubah. Dia bakalan menginduksi dari sel-sel yang sebelumnya itu tuh normal, dia bakalan berubah menjadi sel-sel yang bermetaplasia tadi gitu. Nah, jadi dalam kondisi ini bakalan mengubah yang awalnya mungkin tadi epitelnya itu gepeng, epitelnya itu squamous, berubah menjadi epitel yang silindris dengan sel goblet tadi. Nah, yang lebih tahan dengan kondisi di sana. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut dengan jejas dan juga kematian sel. Nah, jadi di sini tadi kita udah bahas bahwa jika stimulus tersebut tidak bisa ditahan oleh si selnya, dia tidak bisa beradaptasi dan bakalan menyebabkan cedera dari si selnya ataupun jejas sel. Nah, jadi penyebab dari jejas sel ini cukup banyak. Ada dari deprivasi oksigen ataupun kondisi oksigen yang menurun. Contohnya bisa kita lihat di sini ada otot jantung yang mengalami iskemia. Dan nanti kondisi dari si otot jantungnya bakalan mati. Dan juga di sini ada juga karena bahan kimia, ada juga agen infeksius, dan juga ada reaksi imunologi serta ada defek genetik. Nah, defek genetik ini biasanya bisa menyebabkan kelainan juga nantinya gitu. Nah, di sini juga ada ketidakseimbangan nutrisi, terus juga agen fisik ataupun trauma serta penuaan. Nah, ini yang bakalan menyebabkan jejas sel nantinya gitu. Nah, tapi jejas sel ini itu ada yang reversible dan juga ada yang irreversible. Nah, untuk jejas sel yang reversible, di sini bisa teman-teman lihat kalau misalnya jika jejas selnya itu bersifat ringan, dia bakalan bisa kembali lagi reversible dia. Sedangkan kalau misalnya jejas itu bersifat berat, dia nggak bisa langsung dia nggak bakalan bisa kembali lagi ke normal dan dia bakalan mengalami kematian. Nah, di sini ada ilustrasi juga, teman-teman lihat bahwa ini adalah penampang otot jantung. Di sini bisa kita lihat yang pertama, kita lihat di gambar sebelah kiri ini. Di gambar yang di sebelah kiri ini adalah otot jantung ataupun miosit yang telah beradaptasi. Dia tuh hipertrofi, membesar selnya, adaptasi karena respon beban kerja yang bertambah ataupun meningkat. Sedangkan di sini yang di tengah ini adalah otot jantung normal. Nah, cuman jika mengalami jejas sel di sini dia bakalan berubah. Kalau misalnya jejasnya itu bisa ditanggung dan bisa diperbaiki kembali, dia bakalan reversible. Contohnya di sini kalau misalnya terjadinya angina pectoris. Dia angina pectoris tersebut ketika otot jantung ini mengalami kondisi iskemia, cuman masih bisa ditanggulangi oleh si selnya dan jejasnya itu bersifat reversible dan bisa kembali lagi ke sel normal. Cuman kalau misalnya dia memberat, ini yang bakalan menjadi infark nantinya di si otot jantungnya. Ini bakal nekrosis dan menyebabkan si jantungnya tersebut, otot jantungnya menjadi mati. Nah, tadi kita udah bahas menyinggung di sini itu ada kematian sel. Kematian sel tersebut terjadi dalam dua cara, ada nekrosis dan juga ada apoptosis. Ini dua hal ini sama-sama kematian sel, cuman dalam prosesnya dia bakalan berbeda gitu. Nah, kita bahas satu. Yang pertama di nekrosis.
Nekrosis ini adalah suatu kematian sel atau penjaringan yang terjadi secara patologis akibat cedera atau jajas yang berat dan bersifat tidak terkontrol serta bakalan menimbulkan reaksi peradangan. Sedangkan untuk yang apoptosis ini adalah kematian sel yang terprogram dan dia berlangsung secara teratur dan terkontrol dan tidak menimbulkan peradangan. Nah, jadi di sini ada perbedaan penting karena di nekrosis adalah suatu kematian sel yang tidak terkontrol, sedangkan apoptosis itu adalah sudah terprogram. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya apoptosis ini seperti sudah merencanakan bunuh diri dari si selnya itu. Sedangkan untuk yang nekrosis ini kematiannya tiba-tiba gitu, dan itu yang bakal menyebabkan timbulnya reaksi peradangan nantinya. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa perbedaan yang terjadi dari nekrosis dan juga apoptosis ini. Nah, yang pertama, kalau untuk nekrosis dia bakalan terjadi pada banyak sel sekaligus. Sedangkan untuk apoptosis dia hanya terjadi pada satu ataupun sedikit dari sel yang ada di area tersebut gitu. Nah, yang kedua dari nekrosis ini tipe-tipenya itu ada selnya itu bakalan membengkak dan terus terjadi denaturasi protein serta terjadi kerusakan organel. Sedangkan kalau untuk apoptosis dia selnya bakalan menyusut dengan membran yang masih utuh dan juga intinya bakalan mengalami fragmentasi teratur. Nah, di sini bisa kita lihat proses dari apoptosis dan juga nekrosis. Nah, sesuai dengan namanya tadi, kita bahas dari apoptosis terlebih dahulu. Jadi apoptosis ini biasanya terjadi kalau misalnya terjadi kesalahan dalam pembentukan genetik dari si selnya gitu. Nah, jadi ataupun penuaan dan lain sebagainya ini bersifat fisiologis gitu dan tidak menimbulkan inflamasi. Nah, jadi kalau misalnya terjadi hal-hal kayak tadi, contohnya ketika terjadi penuaan dan selnya itu memang harus dimatikan, dia bakalan mengalami apoptosis dengan proses yang pertama kali dari membran sel dari sel tersebut bakalan mengalami penyusutan gitu. Dia bakalan mengkerut dan nanti bakalan terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil gitu. Nah, jadi semua isi yang berada dalam sel ini, semua isi organel-organel yang ada dalam sel ini dia bakalan terfragmentasi dalam membran sel yang ada tadi, sehingga ketika fragmen-fragmen ini itu lepas ke jaringan, dia tidak bakalan menimbulkan respon inflamasi karena di sini masih tetap terbungkus oleh membran sel tadi gitu. Sedangkan untuk yang nekrosis ini contoh awalnya ketika tadi si apoptosis dia bakal mengkurut, sedangkan si nekrosis ini selnya bakal membengkak. Dia membengkak dan terjadi di sini dalam organel-organel yang ada dalam ini bakalan rusak gitu. Organel-organel sini bakalan rusak dan nanti karena selnya itu membengkak, dia tidak bakalan ada fragmentasi seperti yang apoptosis tadi. Dia bakalan pecah membran selnya dan menyebabkan organel-organel yang rusak dalam sel tadi bakalan keluar. Dia keluar ke jaringan dan bakalan menyebabkan inflamasi. Kenapa? Karena fragmen-fragmen yang ada dalam sel ini tidak terbungkus oleh membran sel dan itu direspon oleh sistem imun sebagai benda asing gitu. Nah, karena direspon oleh sistem imun sebagai benda asing, dia bakalan mengalami inflamasi dan nanti bakalan berujung kepada nekrosis dan juga biasanya ini bakalan mengenai semua jaringan yang berada di dekat tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Community Project. Thanks for watching and see you.